Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Azwan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada video kali ini, yaitu adalah mengenai berkomunikasi secara efektif pada secara verba maupun non verba pada suku Minang. Jadi pada kali ini terbagi menjadi dua, ada gaya komunikasi yang dari suku Minang ini pada komunikasi verba yang itu memiliki komunikasi yang lebih menggunakan kata kerja dibandingkan kata benda. Lalu kalimat ini tidak bertele-tele, maksudnya adalah cara pengucapannya dan dengan apa yang kita kemukakan atau komunikasi ini dapat disegani oleh dari si pembicara. Lalu ada gaya komunikasi non verba. Maksudnya adalah komunikasi ini mungkin dalam perdagangan itu si dari suku Minang ini adalah dengan cara bersalaman untuk sebagai tanda deal. Itu juga termasuk dari adat non verba yang ada di suku Minang. Lalu setiap daerah di Indonesia atau di suatu negara memiliki gaya bahasa dalam berkomunikasi yang berbeda sesuai dengan logat dari daerahnya masing-masing. Lalu karena terdapat perbedaan budaya dalam melakukan dari berkomunikasi, namun ada gaya berkomunikasi yang memiliki kosakata yang sama dalam suatu daerah tersebut. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat di Indonesia atau warga negara di Indonesia dari suatu daerah, baik wilayah provinsi ataupun wilayah kota lainnya. Ya, untuk menyampaikan suatu ide atau pesan. Lain lagi ke masyarakat suku Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ada dua kecenderungan, melainkan kecenderungannya itu adalah kecenderungan penggunaan kata kerja benda. Maksudnya adalah secara umum dapat dikatakan bahwa dalam percakapan sehari-hari ya, warga masyarakat dari suku Minangkabau lebih sering menggunakan kata kerja dibandingkan dengan kata benda yang dalam memulai percakapannya. Hal itu demikian terlihat dari percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya sebagai berikut, seperti kalau bisa bertemu seperti makanlah kue mangkuk itu, enak banget rasanya, enak saat masih panas juga. Ataupun juga jangan mengikuti apa kata orang terus, yang punya hidup kita yang tahu. Jadi itu sebagai suatu kata kerja ya, kata kerja pada verba yang memiliki kalimat atau komunikasi yang tidak bertele-tele juga. Adapun seseorang juga menjelaskan bahwa pada dasarnya orang dari suku Minang ini juga memiliki lebih baik menggunakan kata kerja dibandingkan dengan kata benda. Hal ini dikemukakan atau demikian disebabkan oleh karakter dari orang suku Minangkabau yang berpegang pada prinsip mengutamakan kontribusi untuk sesama di samping kenyataan bahwa orang suku Minangkabau ini juga memiliki kekuasaan dalam arti suka merantau dan berdagang. Hal lebih tepat pada seseorang yang
pernah mengatakan juga bahwa orang Minang atau ada orang suku Minangkabau lebih banyak menggunakan kata kerja, hal yang mungkin karena sifat orang Minangkabau itu yang punya prinsip untuk berkontribusi dahulu baru mengharapkan suatu imbalan kemudian dan orang itu dari orang itu. Kemudian kebiasaan merantau juga dan berdagang ini juga membuat orang suku Minangkabau ini memiliki pada bertutur lebih banyak menggunakan kata kerja. Lalu yang kedua adalah kecenderungan penggunaan kalimat aktif pasif. Biasanya dalam studi kasus ini biasanya ada penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Minangkabau ini lebih sering menggunakan kalimat aktif dibandingkan dengan kalimat pasif. Dapat dikatakan bahwa hal demikian mendapatkan konsekuensi dari lebih banyak penggunaan kata kerja dibandingkan kata benda. Di samping itu penuturan dengan gaya yang sangat lazim digunakan di kalangan masyarakat suku Minangkabau. Sebagian contoh, ketika seseorang menceritakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pekerjaan ke sana dan kemari, termasuk melamar di perkebunan kelapa sawit, maka kalimat yang digunakan kurang lebih ya seperti, sudah banyak saya melamar pekerjaan di perusahaan pada perkebunan sawit yang saya lamar, tapi ya itu harus siap di pelosok kampung. Nah, jadi itu penuturannya itu biasanya itu termasuk kecenderungan pada kalimat aktif maupun pasif ya. Lalu pertanyaan ini ternyata kalimat aktifnya juga lebih sering digunakan demikian yang sangat erat terkait dengan kebiasaan berbalas pantun dalam masyarakat Minangkabau. Kecenderungan seperti ini memberikan isyarat bahwa bagi masyarakat Minangkabau komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan di bagian awal, pada gaya komunikasi tidak langsung karena bagi masyarakat suku Minangkabau sering dijumpai dalam beberapa bentuk yang termasuk pengibaratan, penghalusan dan sindiran. Biasanya juga responnya juga terhadap perbedaan suatu pendapat dalam percakapan komunikasi pada sehari-hari ini. Nampak kecenderungannya juga bahwa masyarakat Minangkabau cenderung kuat dalam mempertahankan apa yang mereka yakini. Hal ini mempengaruhi situasi komunikasi yang ada seperti jika memiliki perbedaan pendapat dengan lawan bicaranya. Data yang berhasil dihimpun juga menunjukkan bahwa pertahankan pendapatnya atau keyakinannya sangat mewarnai jalinan komunikasi antara pribadi di kalangan warga masyarakat dari suku Minangkabau. Adapun juga kalau misalnya ketemu dengan suatu sama pembisnisnya dari suku Minangkabau, mungkin agar mereka juga terlebih nyaman dalam suatu komunikasi bisnis, biasanya mereka juga bertukar pikiran, entah itu mereka juga meminta nomor WhatsApp-nya. Adapun dari kekurangan ini mungkin tutup kata apapun, kalau jika ada kesalahan kata pada penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.